Shalom saudara yang terkasih, kita tertanam dalam gereja yang mengajarkan untuk selalu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Pemberian atau persembahan tersebut bisa berupa ucapan syukur, penyembahan, melayani pekerjaan Tuhan, serta berupa material. Pemberian dalam berupa materi selain persembahan umum terdapat juga persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi suatu bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan lewat gereja tempat kita tertanam. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang hal memberi yang terbaik. Matius pasal yang ke-7 ayat 9-11 berbunyi, "Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Dalam konteks ini, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah "kamu yang jahat" dengan Bapamu yang di surga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di surga. Dalam hal memberi, Bapa Surgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia, sebagaimana dicatat dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Kualitas hubungan kita dengan Tuhan menentukan standar kita dalam memberi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Mari kita simak pembahasan persembahan di dalam Alkitab. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau kurban. Dalam kitab Kejadian kita melihat contoh para patriark dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci adalah sebuah inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya. Di dalamnya juga tertulis berbagai jenis korban yang diatur menjadi persembahan. Walaupun jenis kurban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan. Sehingga, persembahan diberikan tepat seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Ada 3 kesimpulan yang bisa kita pelajari. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan, umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberi yang terbaik. Dalam Perjanjian Baru, kita bisa meneladani apa yang Maria lakukan dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1-8. Maria mempersembahkan minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Semua yang Maria lakukan adalah contoh standar yang tinggi dalam memberi, yang dilakukan karena memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, dirinya masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kaum cinta akan uang dan pencuri kas milik Tuhan akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Tidak jarang mereka menyamaratakan semua pendeta atau hamba Tuhan yang mengajarkan tentang memberi persembahan sebagai golongan pendeta yang mencari keuntungan pribadi dari jemaat. Sekedar memandang apa yang kasat mata tanpa berupaya mencari tahu berdasarkan fakta. Kekristenan adalah hubungan kita dengan Kristus dan hubungan kita dengan sesama. Seperti yang digambarkan dari hukum yang pertama dan terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama memenuhi hidup kita, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu memberi yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu persembahan yang menjadi sebuah dimensi baru dalam memberi yang terbaik adalah persembahan sulung.
Persembahan sulung adalah salah satu bentuk disiplin rohani, baik dalam hal jumlah maupun nilai persembahan, tapi terlebih dalam hal kemurahan hati dalam memberi. Kita dapat belajar dari teladan jemaat di Makedonia di dalam 2 Korintus 8, bahwa kasih karunia Tuhan Yesus memberdayakan orang-orang yang seharusnya tidak mampu memberi untuk dapat memberikan melampaui kemampuan mereka. Namun, jangan kita lupakan Roma pasal yang ke-12. Ayatnya yang ke-1 berbunyi, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Biarlah kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan, dan perlindungan Tuhan, serta didasari atas hubungan pribadi kita dengannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semua. Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Teman-teman boleh bangkit berdiri semuanya. Dan boleh kasih tos kan kirinya bilang, lu hari ini ganteng banget. Lu hari ini cantik banget. Kelima orang minimal. Halo teman-teman yang sedang streaming juga. Shalom. Selamat beribadah juga. Oke, boleh keliling. Ngomong lu ganteng banget hari ini Andino gitu. Hari ini terlihat gembira banget muka-mukanya Betul kok ya. banget. Yuk teman-teman, sama-sama kita tundukin kepala kita. Yes. Oke, jangan ada yang ngobrol lagi. Sama kita pejumin mata kita. Yes. Tuhan, thank you Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami tahu kau sungguh baik Tuhan. Apapun situasi kami saat ini Tuhan, kami cuma mau bilang kau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Yes, Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan sepanjang bulan ini Tuhan di 2026. Thank you so much Lord. Thank you for everything. Tuhan, kami mengucap syukur atas semua yang Tuhan kasih buat kami Tuhan. Untuk privilege yang Tuhan kasih buat kami Tuhan. Biarkan pada siang hari ini Tuhan kami masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Ya Tuhan. Yuk Tuhan, pada siang hari ini sama kita sembah Tuhan. Mari sama kita kasih ucapan syukur kepada Tuhan. Sama kita buka suara kita buat nyembah Tuhan. Mari teman-teman jangan ada yang berdiam diri lagi. Biarkan pada siang hari ini mengalami perjumpaan sama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sikaraba syarada. Mari sembah Dia. Sikaraba syarada. Pada siang hari ini Tuhan, lagu ini menjadi deklarasi Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap
musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali Yesus, teman-teman semua katakan. Beri Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Segala bersamanya, ku cinta Kau Tuhan. Segala bersyadadada. Masa kita mau katakan teman-teman semua. Selalu pahami apa yang akan terjadi di hati. Sekali Yesus tetap. Mari sama kita angkatan kita, sama kita mau katakan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, Yesus, harapanku karena kasih-Nya. Oh Yesusku, katakan sekali lagi dengan lembut. Sekali Yesus,
harapanku Tuhan takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Biarkan dari lagu ini Tuhan kami menyatakan sekali Yesus tetap Yesus di hati kami Tuhan. Apapun situasi kondisi kami Tuhan, iman kami gak bakal tergoyahkan Tuhan. Karena Engkau hidup dalam kami Tuhan. Tuhan, urapi setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Seperti kami mau berikan yang terbaik dari puji-pujian kami Tuhan. Mari sama-sama percaya, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom next gen. Shalom. Kurang kencang sekali lagi shalom next gen. Oke, mana muka-muka yang bersuka cita boleh angkat tangannya. Siapa yang bersuka cita boleh angkat tangannya. Oke, teman-teman, aku kurang bisa ngelihat kalian ya dari sini ya. Jadi mungkin Boleh bisa majuan kali guys, kita boleh maju ke majuan. depan. Biasa kalau ibadah doa pasti lebih brutal Iya, gitu ya. Ya boleh Mana nih? majuan, boleh majuan. Boleh nih, karena di Semua. belakang gelap nih. Kita nggak bisa ngelihat Yo, muka-muka guys. yang bersuka cita itu. Oke, Kayak masih malu-malu ya Mas udahlah. Maulana, oke lah. Tapi boleh dong sekali lagi. Next gen sorakan haleluya. Haleluya. Boleh juga kasih tos kiri kanannya bilang sukacita. Mari Sukacita. bersukacita. Semuanya siap buat memuji muliakan Tuhan, amin. Amin. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan, amin. Sama kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Yes. Come on. Kita mau bertepuk tangan untuk dia. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Sama-sama next kita katakan kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Pujian syukurku kami mau naikkan bagi-Mu Tuhan, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, oh, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Sama-sama katakan kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang
cintaku. Amin. Haleluya. Hari kita bersuka cita, amin. Kita bersuka cita karena kita diberkati, amin. Mari sama-sama kita mau kasih yang terbaik lagi buat Tuhan. Kita mau kasih yang lebih lagi buat Tuhan, amin. Amin. Come on. Kita mau bilang kasih Tuhan yang setia. Karena Tuhan telah memberkati kita setiap hari. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan sedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Raise your hand. Kau udah kasih setiamu Tuhan. Mari next gen sorak-sorakan. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikanmu Tuhan. Hikmat kebajikan sedia bagiku. Oh, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami percaya Tuhan, kalau hari ini Tuhan sertai kami, selamanya Tuhan akan terus sertai kami ya Tuhan. Tuhan akan berkati kita, Tuhan akan limpahi kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, untuk itu sama-sama teman-teman, kita mau angkat tangan kita mau sorak-sorakan terbaik Tuhan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar. Sekali lagi angkat tanganmu dan katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Kita mau katakan. Diberkati, aku dilimpahi. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Let's go, sorakan haleluya. Haleluya. Thank you God. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Siapa yang masih semangat boleh angkat tangannya? Boleh tolak kanan kiri ya? Yuk fokus nyembah Tuhan yuk. Boleh kanan kiri ya? Nah. Yuk teman-teman. Sama kita mau tundukin kepala kita. Dengan posisi yang terbaik buat Tuhan. Dengan gestur tubuh yang terbaik buat nyembah Tuhan. Tuhan biar pada siang hari ini Tuhan kami datang apa adanya Tuhan. Dan kami cuma mau bilang Kau adalah satu-satunya alasan kami hidup Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau senantiasa di sisi kami Tuhan. Kau tak pernah sedetik pun tinggalkan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan rancangan-Mu indah pada waktunya Tuhan.
Biarkan pada siang hari ini Tuhan kami fokus buat nyembah Tuhan. Apapun situasi hati kami Tuhan, biarkan kami fokus buat nyembah Tuhan. Satu pun dapat ku bangga, semua karena Yes Lord. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Sama kita angkat tangan kita, sama kita mau katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan sekali lagi. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama. sama kita sembah Tuhan pada siang hari ini. Kami sudah tinggal Tuhan. Kami di dalam tangan-Mu Tuhan, kami di dalam hati-Mu Tuhan. Sekali lagi, Yesus, Yesus, tak dapat hidup, Bapa, tinggalkan aku, Engkau alasan. Mari sama kita angkat tangan kita, sama kita mau katakan sekali lagi.
tak mau berjalan. Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Biar jemaat saja yang menyanyikan lagu ini. Bila Engkau tak besar, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Mari sama kita katakan dengan lembut. Bila Tuhan, bila Engkau tak besertaku, jalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Ya Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terus pimpin setiap kami ya Tuhan, di dalam jalannya Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hari ini kami bersatu hati ya Tuhan, berdoa untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau bangsa kami boleh terus Tuhan pelihara ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan bangsa kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terus bimbing ya Tuhan, terus lingkupi bangsa kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin kami ya Tuhan, mulai dari Bapak Presiden ya Tuhan sampai jajarannya ya Bapak. Terus lingkupi mereka ya Tuhan, terus beri hatinya Tuhan ya Tuhan. Tuhan, kiranya jauhkan ya Tuhan bangsa kami ya Tuhan dari roh-roh pepecahan ya Tuhan, dari roh-roh ketidakadilan Tuhan, dari roh-roh korupsi ya Tuhan. Biar setiap apapun roh-roh kejahatan ya Tuhan bisa disingkirkan ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terus sertai ya Tuhan setiap jalan, setiap rencana yang ada di dalam bangsa kami ya Tuhan. Biar bangsa kami boleh terus hidup di dalam Tuhan ya Bapa. Terus juga sertai ya Tuhan setiap kami ya Tuhan, setiap masyarakat kami ya Tuhan, dari kota demi kota ya Tuhan, dari desa demi desa ya Tuhan. Terus satukan hati kami juga ya Tuhan, biar kami bisa saling menjaga satu sama lain ya Tuhan. Biar kami juga bersatu ya Tuhan di dalam bangsa kami Indonesia ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga secara khusus berdoa ya Tuhan untuk para penuaian ya Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan masih terus pakai kami ya Tuhan untuk kegerakan anak-anak muda ya Bapak. Bapak terus sertai kami ya Tuhan. Biar setiap apapun yang kami lakukan ya Tuhan, itu berkenan di hadapan Tuhan. Biar setiap apapun yang kami lakukan sesuai rencana Tuhan, sesuai kehendak Tuhan, dan sesuai apa yang mau jadinya Tuhan di dalam bangsa, di dalam penuaian ya Bapak. Ini setiap kami ya Tuhan, terus pakai kami ya Tuhan. Biar setiap apapun ya Tuhan, biar
anak-anak muda di luar sana juga boleh lebih mengenal Tuhan lebih ya Tuhan, boleh dimenangkan juga ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Tuhan jangan pakai kami ya Tuhan hanya di masa muda kami ya Tuhan, tapi pakai kami juga ya Tuhan di dalam kehidupan musim hidup kami ya Tuhan, di dalam setiap apapun rencana ya Tuhan selalu libatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami ya Tuhan. Hope Jembatan 2 dan Hope Jembatan 5 ya Tuhan. Tuhan kami berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin kami ya Tuhan. Mulai dari Pastor Devi Tuhan, Pastor Wendy Tuhan, Pastor Hartanto ya Tuhan, Pastor Pingping ya Tuhan, Pastor Susanto dan Pastor Kartika ya Tuhan. Tuhan terus pakai mereka ya Tuhan. Tuhan terus beri hikmat marifat yang daripadamu ya Tuhan. Sertai mereka ya Tuhan di setiap jalan-jalan hidup mereka ya Tuhan, di setiap apapun yang mereka lakukan ya Tuhan. Terus berbicara untuk setiap mereka ya Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi untuk setiap mereka ya Bapak. Sertai mereka ya Bapak, berikan mereka juga ya Tuhan kesehatan ya Tuhan, jasmani dan rohani mereka ya Tuhan, di dalam keluarga mereka juga ya Bapak. Biar setiap mereka juga ya Tuhan, banyak orang-orang yang dapat dimenangkan juga ya Bapak. Bapak kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pengerja-Mu ya Tuhan, mulai dari leader Tuhan, para PIC Tuhan, para tim-tim yang ada ya Tuhan dan juga para volunteer ya Bapak. Terus pakai setiap kami ya Tuhan untuk menggenapi setiap keinginan Tuhan di dalam gereja ini ya Tuhan. Terus pakai kami, terus bisikan kami ya Tuhan visi misi yang ada daripadamu ya Bapak. Tuhan kami berdoa ya Tuhan untuk para jemaat yang ada ya Tuhan. Biar siapapun yang mereka yang datang ya Tuhan hari ini ya Tuhan, mereka datang tidak pulang dengan sama lagi ya Bapak. Terus menangkan mereka ya Tuhan, terus ikat mereka ya Tuhan dengan tali kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan bukan cuma kami yang mau dimenangkan ya Tuhan, tapi kami juga berdoa ya Tuhan, teman-teman kami di luar sana juga dimenangkan ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tutup bungkus setiap doa dan permohonan kami di dalam tangan-Mu ya Bapak. Terima kasih. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Terima kasih Tuhan. Bapak, siang hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami kangen Tuhan. Kami pengen ketemu sama Tuhan. Kami pengen dengar lagi suara-Mu Tuhan. Isi hati-Mu. Berbicaralah di tengah kami Tuhan. Urapi anak-Mu, supaya setiap firman yang keluar bukan oleh hikmat manusia, tapi oleh kuasa Roh Kudus. Kami berdoa kalau ada hari ini teman-teman kami yang hadir, baik online maupun onsite, ketika mereka perlu Tuhan, mungkin mereka datang dengan kegalauan, kecemasan, ketakutan, mungkin mereka datang dengan sakit. Tuhan, jamah mereka Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat waktu-waktu yang ada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Mari semua kita yang percaya, kita berkata, amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Allah kita saudara. Ih saudara dikit banget tepuk tangannya. Yang semangat dong. Iya. Oke, salam kenal dari saya. Kenalkan nama saya Taufik Barlian ya. Sudah menikah, dikaruniai 2 orang putra dan 1 orang putri. Salam buat rekan-rekan yang mungkin online ya. Yesus mengasihi saudara. Amin. Nah saudara,
siang ini saya dapat tema True Guidance. Ya, saya percaya bahwa setiap kita perlu pimpinan Tuhan, amin, bimbingan Tuhan. Nah problemnya saudara hari-hari ini kita tuh banyak banget informasi, ya, banyak banget berita yang kita dengar, banyak banget pengetahuan yang kita bisa akses. Saking banyaknya saudara, kadang kita tuh bingung yang benar yang mana, ya. Dan kadang-kadang kita tersesat. Kadang-kadang saking banyaknya informasi, nggak ada satupun yang kita kerjain. Kita cuma hunting-hunting, ya, cari ini, cari itu, lihat ini, lihat itu. At the end kita nggak lakuin apa-apa gitu. Saking bingungnya, itu sebabnya hari ini saudara penting banget supaya kita kembali duduk di bawah kaki Tuhan, supaya kita dapat pimpinan yang sejati dari Tuhan. Karena kita tuh udah banyak banget ke distract. Ya, hari-hari ini saya lihat banyak banget anak Tuhan ke distract. Kita di tengah arus informasi yang banyak, kita kadang-kadang bisa salah paham, banyak hal. Saya di ibadah satu saya cerita, satu kali liburan kemarin gak kemana-mana, ya galau gitu. Duh yang ini enak banget, lagi di Jepang, lagi di Hong Kong. Temen gua yang ngomongnya gak punya duit, lagi di Singapura. Kurang ajar dia kalau ketemu gua cerita susah, sekarang gak taunya lagi happy-happy di Singapura. Gak lama sih diteleponin. Orang yang saya lihat di Singapura lagi di ICU. ICU-nya kayaknya di Singapura nih. Ya. Nggak taunya bukan di Singapura saudara. Di Jakarta. Di rumah sakit di daerah Tomang. Saya datang gitu ya. Saya kaget lihat dia lagi terbaring di infus. Katanya di Singapura. Hehehe. Itu foto 3 tahun yang lalu kok, kata dia gitu. Ya kita kadang-kadang ngelihat orang enak sini enak itu enak, tapi ternyata ya flexing doang. Nah saudara hari ini ayo kita sama-sama belajar supaya kita gak tersesat. Supaya di tengah-tengah arus informasi yang begitu banyak, kita punya pegangan yang teguh. Amin. Nah saudara, tahukah saudara bahwa saudara adalah generasi yang paling terhubung, tapi juga paling tersesat. Benar gak? Kita bisa akses semuanya. Apalagi sekarang mulai dari IG, Facebook, terus yang terakhir apa? Tweet ya. Aplikasi loh. Tweet. Ngomongnya galak banget. Tweet. Ya, tergabung semua. Jadi kayak terakses aja semua gitu. Sekali kita upload, semua terhubung. Ya. Sampai kita kalau ketemu orang, saya pernah satu kali ketemu orangnya ngeliat saya senyum-senyum. Saya mikir saya ada yang salah gak ya? Gitu ya. Saya, ya kenapa? Iya kenapa? Pak Taufik ya? Iya. Siapa ya? Oh saya lihat dari kemarin ada di IG. Oh gitu. Padahal kita kenal nggak kenal gitu. Kayak terhubung aja, terkonek aja gitu. Nah makin terkonek, makin banyak tahu. Sampai kadang-kadang kita cemas. Gue salah gak ya? Ya salah gak ya? Oh gimana ya? Kayak penampilan gue udah bener banget. Belum nih nanti jangan-jangan tahu-tahu macem-macem lah gitu. Kita jadi generasi yang terhubung tapi paling tersesat. Nah saudara ini realita yang hari ini kita alami. Kita banyak informasi tapi kita kekurangan arah. Kita gak tahu kadang apa yang harus kita kerjain. Karena apa? Semua ada. Dulu saudara kalau mau tahu sakit nih kita ke dokter. Sekarang tanya aja sama ChatGPT. Gejala saya gini, kaki saya gini, kira-kira saya sakit apa keluar. Ya, kira-kira obatnya apa keluar. Cara makainya gimana, udah bisa jadi dokter buat diri sendiri. Nggak bayar lagi, cuma ngetik-ngetik doang. Ya, asal jangan salah aja saudara. Saya pernah satu kali pakai ChatGPT, saya pradiabet. Jadi disuruhnya minum glimipirin 1 gram. Saya minum 1, kayaknya gak ada rasa ya. Udahlah saya tambah 2, saya pikir 1 cuma tambah 1 gram doang ya kan. Masa iya pengaruh sih. Saya tambah saudara, di keliengan mau pingsan. Terus saya tanya sama keponakan saya yang dokter kan. Ini gue minum glimipirin, kata lu oke. Ya oke cu, 1 gram kan. Iya 1 gram. Cuma kemarin
kan pikiran 1 gram lah ya, ditambahin 1 gram apa artinya sih, cuma segram doang. Ya nggak boleh kan, gitu parah itu mah. 100% nambahnya kan, pantesan mau pingsan, gula darahnya langsung drop gitu. Tersesat dalam banyak informasi. Nah saudara, Nah saudara lanjut, apa sih realita yang kita alamin hari ini sebagai generasi? Selain banyak informasi, kita lelah dalam mengambil keputusan, benar gak sih? Capek gitu, keputusan. Sampai satu kali saya ngeliat anak saya, kita makan. Mau mikirin kue tiaw, capcay, puyung hai aja lama. Ini enggak ya? Tapi kayaknya nasi gorengnya menarik. Ya udah nasi goreng. Tapi kayaknya bihunnya enak. Ya udah semuanya. Karena aku mesti diet, jaga badan, gak boleh banyak kalori. Lu jadi maunya apa? Ya, kita mau buru-buru, makan aja pakai lama. Nah, gitu. Belum lagi yang ini. Sini siapa sih yang kalau makan, kalau saya kan makan begitu dihidangin langsung makan ya. Sekarang kalau langsung makan diomelin, jangan dulu Pi, jangan dulu. Ngapain? Foto-foto. Ya ampun. Jadi kayak udah nanggung, mau jangan-jangan. Ya udah lu mau foto-foto juga mau makan, jangan-jangan kita foto dulu. Di-upload gitu. Wah, ribet. Nah, pengen nunjukin ke orang-orang kalau kita tuh bahagia, happy, makan enak. Gak ada kan yang foto lagi makan tempe, tahu gitu ya. Gak ada. Telur di dadar doang sama nasi putih pakai kecap kagak ada tuh. Yang lagi makan enak nih. Wah sehingga kelihatan waktu ngumpul, wah kelihatannya semua enak, semua bagus, semua oke. Dan buat kita jadi capek. Jadi capek banget. Kita jadi sulit hari-hari ini anak-anak muda membedakan suara dunia sama suara Tuhan. Karena terlalu banyak tawaran situ. Suara-suara kebisingan, kita nggak pernah nggak pernah tenang. Kita nggak pernah sela kalau bahasa Alkitabnya. Kalau bahasa kalian apa ya? Solitude ya. Solitude, tenang, refleksi diri, ya baca, ngerenung. Kita dan semakin kita sibuk, semakin kita bingung. Mana yang benar, mana yang salah. Tapi tahukah teman-teman semua bahwa semua ini saudaraku, ya ada ayatnya. Ayatnya bilang gini, kamu tuh berasal dari Allah. Amin. Saudara di sini ada yang ragu bahwa saudara berasal dari Allah? Aku mah di gereja ini kebetulan aja Kak. Aku sebenarnya gak percaya amat. Aku tuh ke gereja ini cuma cari gebetan. Di sini saya tahu nggak ada, saudara pasti radikal. Di sini cari Tuhan semua kan. Di tempat lain cari gebetan. Ya, ketemu di apps, janjiannya di gereja. Wih, ya kudus banget ya. Saya pernah kalau saya kan aliran keras ya. Ini cerita sedikit lah. Jadi saya tuh mau pastiin kalau jemaat, terutama yang masih muda, kamu harus kenalin pasangan kamu. Jangan main ketemu di apps. Tapi kenalin pribadi dia. Jangan pacaran dulu. Kenali dulu. Paling gampang mah aja ke Komsel. Biar ketahuan bebet bobotnya. Jangan main serobot aja. Udah kayak antrian di jalan tol aja main serobot. Nggak boleh. Aku tuh ngomongnya gitu. Terus jawab si anaknya. Walaupun kita ketemunya di apps. Janjiannya di gereja kok. Maksudnya gimana? Ya kita udah janjian nih, udah cocok kan sama-sama like gitu kan. Paham gak nih? Oh gak pernah ya pakai apps yang cari teman gitu. Hah? Pernah gak? Puji Tuhan lu Ci, gak ada Ci. Gak ada yang ngaku. Ya, nah ya udah tuh saudara. Tapi janjiannya di gereja kok Kak. Janjiannya di gereja kok. Minggu lalu di gereja yang platnya hitam. Minggu depan di gereja yang platnya merah. Kita mah pindah-pindah gereja tapi kan tetap ketemunya di gereja. Apa kurang kudus? Apa kurang hadirat Tuhan? Tapi ya saya coba edukasi, enggak gitu. Karena kalau kamu ketemuan tujuannya itu jalan tanpa mengenal,
pasti kamu kayak beli kucing dalam karung. Karena apa? Karena kalau udah labelnya pacaran, katanya lagi jatuh cinta, kayak kucing aja rasa coklat. Bayangin saudara. Makanya perlu true guidance. Karena dunia ini emang benar dikuasai si jahat. Lewat segala media. Kita ngeliat, kayaknya dia enak ya pacarannya seru banget. Kejar-kejaran di pantai Ancol. Dia enak banget, seru banget ya. Pacarannya keren. Sama-sama dorong motor waktu kena banjir. Seru banget ya. Itu kan cuma yang difoto. Yang aslinya belum tentu. Teman-teman dengerin baik-baik. Dari kamu SMP, kamu SMA, kamu kuliah, kamu kerja, kamu pacaran. Sampai kamu berkeluarga, punya anak. Peperangan selalu ada. Problem selalu ada. Kamu perlu banget punya guidance. Nah guidance-nya apa saudara? Nah guidance-nya firman Tuhan bilang gini. Mazmur 119 ayat 105. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Apa maksudnya saudara? Nah, maksudnya gini saudara. Tuhan hari ini kasih kita spesifikasi. Firman-Mu itu pelita. Dalam bahasa aslinya pakai kata ner. Ner itu kayak lampu saudara. Lampu minyak. Tapi kecil. Untuk nerangin satu ruangan yang gelap ini gak bisa. Kalau kamu pakai ner, lampu minyak yang ada sumbunya gitu ya, ada ini. Itu cuma bisa nerangin jalan yang paling 2 meter di depan. Sehingga orang yang pakai ner, dia harus waktu lihat dia harus jalan. Pas-pasan di depan mata. Tujuannya apa? Kalau ada lubang gak kejeblos. Kalau ada batu gak kesandung. Untuk melihat hal-hal yang kecil. Hal-hal yang mikro. Untuk mencegah kita tersandung lewat hal-hal yang sepele. Yang buat kita jatuh dalam dosa. Kira-kira gambarannya kayak gini saudara. Di tengah hutan kamu pakai lampu minyak, kamu cuma perlu jalan. Ini perlu ketaatan sehari-hari. Kalau Tuhan bilang jangan, ya jangan. Kalau Tuhan bilang lakuin, ya lakuin. Kenapa? Kamu hanya perlu melangkah. Jadi misalnya gini. Misalnya, contoh ya, kalau Alkitab bilang, hendaklah kamu menjadi pasangan yang seimbang. Jangan cari pasangan yang gak seimbang. Jangan cari pasangan yang gak seiman. Ya udah taat. Gak perlu diargumen. Emang kenapa? Itu dia pacaran gak seiman, akhirnya punya anak punya cucu. Papa aja dulu ketemu mama, papa masih Buddha. Buktinya. Paham gak maksud saya? Kamu nanya, ya itu anugerah Tuhan aja yang membuat papa jadi sama mama. Itu anugerah Tuhan aja membuat keluarganya tetap survive dan bertahan. Kamu hanya perlu ngelakuin karena kamu hanya bisa lihat jalan di depan kamu. Supaya kamu gak bingung. Amin. Karena kalau saudara gak taat, saudara cari jawaban yang lain, pembenaran yang lain. Saudara gak akan pernah dengar suara Tuhan. Karena suara Tuhan tuh butuh ketaatan. Ini saya kasih perbandingan ya. Ini lucu. Satu kali ada orang kena sakit paru-paru. Sakit paru-parunya gini. Kakaknya kena sakit paru-paru meninggal. Adiknya kena sakit paru-paru meninggal. Dia kena sakit paru-paru. Wah ada kutuk nih kayaknya meninggal. Gak boleh dong. Kita doa puasa. Meninggal saudara. Waktu masuk rumah sakit, waktu rumah duka saudara belum ditutup nih ya. Kita lihat-lihatan, dimandiin kita lihat-lihatan. Kita udah berpuasa 3 hari nih. Kayaknya gue ngerasa Tuhan mau bangkitin. Iya nih kayaknya mau bangkitin. Kita bahasa roh. Hiralabaka syandaralabala. Terus kita lihat-lihatan. Ya doain tumpang tangan. Lu aja deh. Sampai sejam lu aja. Sampai ditutup. Kagak ada yang doain. Gak bangkit juga sih. Kenapa? Gak ada yang berani. Mungkin kalau kita doain, kita tengking bangkit, kita juga kaget kali. Begitu dia bangkit, kita yang lari. Wih, haleluya Tuhan dalam nama Yesus. Kita pikir setan kali.
Karena sebenarnya keyakinan dan ketaatan kita nggak nyampe. Makanya nggak terjadi mujizat. Amin. Satu kali, ini kejadian simpel banget di Surabaya. Di grup ada yang izin, kok aku izin pulang ya. Aku nggak enak badan, aku langsung pulang. Namanya Meli. Kan saya orang Jakarta ya, bukan orang Surabaya. Jadi waktu saya pulang, ada orang di mobil, saya pikir Meli. Saya samperin, kamu sakit Mel? Kok nggak pulang, kok di mobil? Kok tahu saya sakit? Ya tahu lah, padahal kan saya lihat dari grup kan. Iyalah, saya tahu lah. Yaudah, aku doain ya. Saya doain. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, sembuh segala penyakit, keluar, sembuh, sehat, roh kelemahan, nyah engkau dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Terus dia bilang gini, thank you kau udah didoain. By the way nama gue bukan Meli kok. Hah, salah. Waduh, ya udahlah, pokoknya maaf ya. Kan maksudnya gue cuma mau taat ya, tapi apa daya salah orang nih. Maklum orang Jakarta lagi di Surabaya, cuma mau taat sama Tuhan aja, suruh doain ya doain. Pulang dong dalam hati. Saya ngomong sama penatua, gila gue salah doain orang, gue kira sama dia Meli, gak taunya namanya Novi. Pulang saudara. Besoknya saya khotbah hari Minggu ibadah. Saya khotbah, si Novi nyamperin saya, kok puji Tuhan kok, thank you kok, gue tuh udah gak kuat banget zaman COVID. Super flu atau apa, tau gak yang sakit, yang kayak udah mau sakit banget, tapi udah lewat zaman COVID ya. Kemarin kan ada tuh yang meriang panas. Aku udah sembuh kok, harusnya aku gak mungkin bisa jadi asyir datang, tapi aku sembuh, thank you kok udah didoain. Tapi ingat kok, Novi. Iya thank you. Terus dalam hati, dahsyat salah nama aja sembuh loh saudara. Tujuan gue cuma mau taat. Ya kan, jadi menurut saya gini, kalau Tuhan suruh firman Tuhan benar ada, taat aja. Saudara akan lihat, itu adalah cara Tuhan nge-guide kita saudara. Mau sembuh enggak, mau apa enggak ya terserah, pokoknya taat. Saudara akan lihat makin saudara taat, saudara makin jernih dalam mendengar suara Roh Kudus. Amin. Oke, tapi bukan cuma ner dan ayat berikutnya dan terang bagi jalanku. Kata terang pakai kata or. Or itu seperti cahaya terangnya matahari, cahaya terangnya bulan tuh yang kelihatan jauh tuh ya, tapi memberi arah kemana. Atau kalau saudara ada kapal gitu ya, lewat mercusuar, terangnya terang yang memberikan arah. Itu berbicara soal apa? Visi dan arah, panggilan surgawi, supaya dalam kita mengiringi Tuhan, kita gak tersesat. Jadi firman-Mu bukan cuma memberikan direct langsung yang daily life tiap hari untuk kita taati, tapi juga memberi arah jangka panjang. Apa yang harus saudara lakukan? Visi jangka panjang. Nah Tuhan itu gak pernah bisa ngasih saudara arah jangka panjang kalau saudara gak punya ketatan harian. Paham maksud saya? Itu tuh di situ ada lampu, ada terang, ada mercusuar. Kita harus ke arah situ. Tapi kalau saudara gak melangkah dalam ketatan hari demi hari, gak pernah sampai. Nggak bisa. Tapi kalau saudara udah mulai melangkah, makin saudara melangkah, makin dekat sama terang, saudara akan makin ngerti. Semakin dekat sama panggilan, visi yang Tuhan beri. Amin saudara. Jadi yuk, mari kita ngalamin kebenaran-kebenaran ini saudara. Nah, di tengah-tengah saudara lakukan ner ataupun or, saudara akan bertabrakan dengan filsafat dunia. Yang hari-hari ini pengaruhin kita banget. Misalnya ini saudara, ya. Dunia vs firman Tuhan. Dunia bilang ikut aja hati lo. Gua tahu sih kita gak seiman. Ikut aja hati lo. Ya, kamu suka gak? Orangnya sih biasa aja ya sih kak. Tapi dia baik banget sih. Baik banget kak. Aku rumahnya di Pondok Indah aja, aku kalau mau datang ke gereja kak dia jemput. Aku udah bilang gak usah, dia bilang sekalian. Emang rumah dia di mana di sekalian? Di Muara Karang. Jadi dia tuh kalau ke Muara Karang dia sekalian lewat Pondok Indah kak jemput aku. Itu namanya bukan sekalian bos, itu PDKT namanya. Tapi dia udah baik banget lah kak lah. Ya, iya. Emang firman Tuhan sih bilang jangan. Tapi percaya firman Tuhan gak pernah salah.
Kalau emang dia dari Tuhan, Tuhan akan buat beberapa perubahan. Tapi jangan inisiatif dari kita, biarin dari Tuhan yang rubah, amin. Kalau enggak saudara bahaya saudara. Ya, jangan cuma sekedar follow your heart, tapi follow Jesus. Kan hati kita bisa salah. Hati kita fokusnya sama egonya kita saudara. Ya, terus ini saudara sekalian saya keluarin ya. Ada orang bilang, ya dah hasil till you drop, kerjain, capai, raih, terus genjot. Supaya dunia tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu gak perlu kayak gitu karena identitas kamu jelas kok. Kamu anak Tuhan. Kamu gak perlu cari keberhargaan dari prestasi. Karena prestasimu gak pernah selalu membawa kamu ke atas. Bagaimana kalau prestasimu, pencapaianmu membawa kamu ke bawah. Kamu makin hancur. Waktu itu kamu akan merasa gak berharga. Satu kali saya ketemu satu orang wanita. Wih, ini cewek cakep banget saudara. Licin. Nyamuk nempel kepleset. Licin banget lah. Cakep banget. Wah, dia bangga banget sama kecantikannya. Itu kalau jalan ya rambutnya sah gitu. Wih, kibasannya itu saudara. Satu kali dia nyetir mobil. Mobilnya mogok. Terus mobil mogok tuh karena itu overheat. Tahu ya, radiatornya panas. Nah, dia salah, lagi panas, radiatornya dibuka. Air panasnya radiator mencrat, kena wajah, habis. Waduh saudara, aku nggak lihat lagi ada orang yang sama seperti dulu, yang bangga, yang pede, drop. Kenapa? Dia naruh kebanggaannya sama penampilan, kebanggaannya sama prestasi. Kebanggaannya sama apa yang bisa dia raih. Kenapa? Karena dunia bilang, you do you. Kamu adalah apa yang kamu bisa perlihatin. No. Kamu representasi Kristus di dalam kamu. Amin. Kamu berharga enggak melulu sama apa yang bisa kamu lakukan. Kamu berharga karena apa yang Yesus lakukan bagimu. Amin saudara. Kamu berharga karena Yesus tebus kamu. Kamu hari ini mau hidup kudus karena Yesus sudah menguduskan kamu. Tabrakan. Dan dunia selalu buat kita bingung. Nah caranya apa saudara? Kalau udah bingung. Saudara harus belajar banget buat punya firman dalam hidupmu. Roh Kudus tuh kalau bicara pakai firman. Tapi kalau firmannya nggak ada, kamu akan bingung. Navigasinya nggak ada saudara. Makanya perlu banget untuk ngapalin firman. Untuk renungin firman. Amin. Karena dia adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Haleluya. Nah lihat saudara. Mari kita belajar hari-hari ini yang paling sederhana. Paling basic. Coba mulai kita punya digital filter. Misalnya apa saudara? Baca Alkitab sebelum saudara buka. Saudara kalau pagi-pagi buka handphone enggak? Yang dilihat pertama kali apa? Hah? Firman Allah yang hidup dong kok. Masa nggak rohani banget? Pagi mah kita saat teduh. Ya, yang benar saudara. Banyak kita buka WA dulu. Lihat IG dulu. Ada DM enggak? Kan udah lihat DM, kita lihat ada yang kirim-kirim reels, kita mulai scroll. Nggak kerasa saudara. Udah 1 jam, wah langsung buru-buru. Langsung kerja, langsung kuliah, wah hari itu kita miss. Nah yuk belajar yuk mulai lihat Alkitab dulu. Baca. Bacanya jangan baca cepet. Bacanya kalau boleh keluar suara. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Jangan baca gini. Tuhan adalah gembalaku. Yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Bla 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 bla. Oke, terima kasih Tuhan. Firman-Mu menguatkan aku. Amin. Baca juga enggak. Itu baru mau masuk udah keluar lagi firman-Nya enggak sempat di hati. Bener loh saudara. Ini satu kali anak rohani saya yang udah frustasi banget nih. Udah 8 tahun saya muridin. Wah muridin. Dia bilang, gue ingat setiap ada masalah Ko Taufik selalu ngomong, lu kayaknya perlu deh ambil waktu sama Tuhan.
Lu perlu deh ambil waktu. Sampai 8 tahun saya udah nyerah-nyerah nih saudara. Satu kali dia pindah ke luar kota, ke luar negeri. Dia ngalamin kesusahan. Dia ngalamin, namanya juga merantau kan susah ya. Di negeri orang. Dia ngalamin susah, dia bilang gini. Setelah kemarin dia pulang dia bilang gini. Thank you ya kok. Gue inget banget kata-kata lu. Lu perlu ambil waktu sama Tuhan. Jadi karena di sana di Aussie banyak waktu kosong, nggak kayak di Indonesia kan rush banget kan, rush hour banget kan, sibuk. Sana banyak udah sore, udah malam tuh udah kosong, jadi gue punya banyak waktu. Gue inget semua yang lo ajarin, ambil waktu sama Tuhan, biarkan firman yang ngomong. Gue mulai belajar baca firman pelan-pelan, kata demi kata. Gue coba mulai kontemplasi, renungin, ngebayangin Tuhan tuh jadi gembala kayak mana. Aku nggak akan kekurangan. Puji Tuhan kok 5 bulan, 6 bulan Tuhan angkat ke hal-hal yang spektakuler yang gak mungkin pernah gue bayangin. Nah saudara, saya tahu hari ini kalau saudara bingung di kerjaan, bingung dalam relationship, bingung dalam masa depan. Saudara, take your time sama Tuhan. Ambil waktu. Merenung. Jangan kebanyakan sosmed. Ih gila dia hebat banget. Wih gila si Acoy. Udah ganti mobil. Wih gila ya hebat banget. Padahal itu cuma di sosmed. Aslinya mah belum tentu. Ya enggak? Iya. Nah filter setiap tren dengan kebenaran firman. Ada tren baru. Benar enggak nih menurut firman? Ada hal baru. Benar enggak nih menurut firman? Kalau enggak tolak. Enggak apa-apa dibilang cupu. Yang penting kan suhu kan. Katanya. Enggak apa-apa. Santai aja saudara. Ya, nah terus berikutnya apa? Jangan sendirian. Api kalau sendirian kena angin kencangan dikit mati. Tapi kalau udah digabungin jadi satu rame saudaraku. Nggak gampang dimatiin saudara. Amin saudara. Nah makanya perlu komunitas. Nah kalau ke komunitas yang di-sharing saudara. Jangan makanan. Lu dateng deh. Wih ini pempeknya enak banget. Belum lu makan aja kecutnya udah berasa nih cuka. Yang di sharing firman bos. Bukan makanan. Saya pernah nih ya. Saya diceritain ada satu gereja. Ada grup sel. Kelompok sel ini ada WA-nya gitu. Ini kalau kita bahas firman kok. Pada komplain. Udah sih firman lagi. Sok suci lu. Kan gereja udah firman. Pulang gereja udah ngumpul komsel. Udah gak usah bahas lagi. Tapi kalau bahas makanan nggak ada yang komplain. Bahas film ya, wah nggak ada yang komplain. Kalau makanan, wah kalau bahas firman nggak ada yang nyautin gitu, nggak ada yang responin. Nah berubah saudara, kenapa? Karena memang komunitas kita mau bangun komunitas yang sehat, bukan cuma sekedar komunitas kuliner. Amin saudara. Nah yuk bangun yuk. Nah saya mau ngomong ini saudara. Tanpa firman, gak heran saudara khawatir. Tanpa firman, gak heran kalau saudara anxiety, cemas. Coba lihat kanan kiri, ada muka-muka yang cemas. Gak ada ya, puji Tuhan. Saya pernah ketemu orang saudara. Orang ini ngomongnya banyak. Wah kayak seru, ceria, gak ada masalah. Satu kali dia datang sama saya, dia bilang gini. Aku tuh menderita. Kalau lama-lama ngumpul tuh aku menderita. Loh bukannya kamu enjoy? Enggak. Kenapa? Karena dia gini. Misalnya kalau dia ngomong ya. Dia tuh coba memikirkan kalau aku ngomong gini. Lawan bicaraku ngomong apa. Terus aku akan ngomong ini lagi. Dia akan ngomong apa. Supaya apa? Supaya gak nyakitin. Supaya aku tuh menyenangkan. Supaya aku tuh kayak anak gaul dan bisa diterima. Aku takut mereka nanti tiba-tiba menghindar dan tersinggung. Jadi capek banget. Kalau ngobrol tuh kayak dia pikir lu akan ngomong apa. Jadi gak kayak jadi lepas diri dia sendiri gitu. Capek banget. Tapi kalau saudara teliti saudara. Orang-orang ini saudara. Mereka mau melewati masa muda mereka. Hidup mereka. Masa depan mereka. Dengan kekuatan dan pengaturan diri sendiri. Mereka mau jadi Tuhan buat hidup mereka sendiri. Dan kita gak akan pernah mampu. Saudara gak akan pernah mampu. Jadi hari ini dengerin anak muda. Kalau kamu datang ke sini.
Kamu khawatir masa depanmu, kehidupanmu, pekerjaanmu, potensimu karena kau merasa kamu biasa-biasa aja dan di luar sana banyak orang yang lebih baik dari kamu. Udah waktunya kamu datang sama Tuhan dan ngomong sama Tuhan, Tuhan aku gak mampu, tolong aku. Tolong aku, izinkan firman-Mu mengubah aku. Saudara akan ngeliat, saya ngomong gini karena saya udah ngalamin saudara. Saya udah ngalamin, saya itu orang minder, tertolak dari kecil. Ya, sekeluarga paling jelek, paling suka dibully. Ya, wah hancur lah. Satu kali saya dapat firman ini. Aku yang membentuk kamu dalam rahim ibumu. Aku telah menetapkan hari-hari sebelum semuanya ada. Tulang-tulangmu tidak tersembunyi bagiku. Terus saya kayak gini, berarti Tuhan tahu dong gue bakalan gemuk. Tuhan tahu dong gue bakalan kayak gini. Tuhan tahu dong muka gue persegi begini. Tuhan ngerti gak hidung gue mancungnya ke dalam. Tuhan ngerti dong. Tapi di luar semua itu Tuhan kasih potensi-potensi ini. Tuhan tahu gue suka nongkrong. Potensi gue nongkrong gak bubar-bubar. Dulu begadang mulu. Iya kan? Di sekarang kalau pemuritan 3 jam, 4 jam gue mah kuat. Potensi. Bener. Dulu ngomongin orang menjago. Ngebahas orang. Wih jago banget. Tuhan ketemu Tuhan ngebahas firman. Lumayan jago loh saudara. Iya kan? Nah saudara yuk. Ubah saudara. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kecemasan berakhir di mana kepercayaan pada tuntunan Tuhan dimulai. Kalau kamu datang hari ini cemas, nih waktunya kamu memulai tuntunan Tuhan dalam hidupmu. Saya ketemu orang di gereja semangat banget. Saya nggak tahu dia bipolar. Dia kalau udah pulang nih nyalain air panas shower. Terus pukul-pukul diri. Gue sedih, gue marah. Kurang ajar, bla 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 bla. Nangis. Saya gak pernah tahu. Satu kali saya ditelepon oleh psikolognya dia. Bapak, Pak Taufik pendetanya si A. Iya, Pak nih orangnya udah naik ke apartemen lantai paling atas di Kelapa Gading mau loncat. Untung gak bisa loncat karena paling atas tuh rooftopnya ditutup, digembok. Sekarang lagi di sini Pak datang. Saya datang, saya bingung. Lo kenapa? Gak apa-apa kok, gue gak apa-apa kok. Ternyata dia bipolar akut. Kalau saudara ada di sini, khawatir. Taruh itu di kaki Tuhan dan mulai percaya sama Tuhan. Saudara akan ngalamin ini saudara. Kayak orang naik perahu. Sekalipun ombaknya banyak, tinggi, ada Tuhan di situ. Tuhan bisa ngomong gini, tenanglah. Dan ombak jadi tenang. Tahukah saudara kita punya, your future is safe in the hands of the great navigator. Kita punya Yesus sebagai navigator kita saudara. Mari kita tundukkan kepala, mari kita datang sama Tuhan. Terima kasih Bapak. Huralabaka shandaralabata kuryaraba syadararabata kananana masukuralamas. Mungkin di teman-teman kamu pribadi yang menyenangkan. Nggak terlihat kalau kamu anxiety. Kamu nggak terlihat insecure mungkin. Tapi kamu tahu deep inside your heart ada sesuatu. Kamu takut masa depan. Kamu takut orang yang sudah kamu taruh pengharapan dan kamu percaya ini apakah dia bisa selamanya dipercaya. Kamu takut kerjaanmu. Kamu takut kamu gagal. Kamu takut kamu ngecewain. Kamu gak tahu masa depanmu. Yang kamu tahu
Kerjaan makin lama makin susah, cari uang makin susah, dunia makin gak pasti. Tapi hari ini saudara, maukah engkau datang sama Yesus? Truly your guidance. Mari tundukkan kepala, izinkan Roh Kudus berbicara. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku. Jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Yesus nggak pernah tinggalin kamu. Yesus nggak pernah jauh dari kamu. Dia taruh lilin kecil, lampu, ner, biar kamu melangkah. Tapi kamu nggak ngelangkah. Waktu ada dorongan, yuk ngelangkah. Enggak Tuhan, aku takut. Gimana kalau salah? Gimana kalau aku dinilai gagal? Gimana kalau aku gak mampu? Aku gak bisa. Aku khawatir Tuhan, nanti orang tahu, dunia tahu aku punya kelemahan, aku punya banyak hal. Firman-Nya hari ini dengan lembut, ikuti firman-Ku, karena itu pelita buat kakimu. Tapi firman yang sama menjadi terang yang nuntun engkau kepada panggilan hidupmu. Saat engkau meletakkan kecemasanmu dan menaruh harapanmu sama Tuhan, kamu akan bertumbuh. Kamu akan berjalan dalam anugerah. Siang ini kalau engkau berkata, Kak aku mau taruh semua anxiety, semua negative thinking, false belief, aku mau taruh di kaki Tuhan. Kau boleh taruh tanganmu di dadamu, responi firman Tuhan. Siapa lagi saudara? Rasakan Roh Kudus jamah engkau. Siapa lagi saudara? Siapa lagi? Kau yang hari ini ngerasa gak mampu, taruh tanganmu di dadamu, hampiri dia. Kau yang udah taruh tanganmu,
Bolehkah engkau bangkit berdiri, sama-sama kita nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan saya. Bangkit berdiri saudara, kau yang udah taruh tanganmu. Terima kasih Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Jadikan ini doa, jadikan ini permohonan. Tuhan, dengar doa kami Tuhan. Oh, shikaralaba shandaralaba takaralaba shadakaralaba. Hidup di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Mari buka tanganmu saudara. Bapakku berdoa, syakanore bekura masyikarana mutakaya ralamu sikara labasana. Tore beke shandaro kore mekara rabakashita kararabata karalama. Ore de shindia rarabosodo kore aralaba shadara labata karalama sandia da bokoto koralabata kaya ralaba. Ore bete koralama shandara labata kore alabata karalaba. Di aramosondo rede kere bebe. Tuhan, hari ini kami berseru. Tuhan, setiap kekhawatiran, ketakutan, rasa tertolak, minder, dalam nama Yesus kami patahkan kuasanya. Kami berdoa Tuhan hari ini, pengurapan dari-Mu memerdekakan kami, darah-Mu menguduskan kami Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Hari ini kami berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus. Waktu mereka Tuhan meresponi firman-Mu dan mengambil keputusan untuk berjalan dalam terang-Mu, maka seluruh potensi dalam hidup mereka akan Tuhan bangkitkan hari ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati, Tuhan sediakan bagi setiap anak-anaknya yang mengasihi Dia. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa kembali. Bapa dalam surga, terima kasih ya Bapa untuk hari ini ya Tuhan Yesus, untuk setiap kasih-Mu kepada kami semua ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Taufik ya Bapa. Bila apapun yang kami dengar hari ini, bukan hanya kami dengar saja, tapi kami mau melakukan ya Tuhan. Bila mulai hari ini kami tidak mau khawatir, takut lagi di dalam setiap kehidupan kami, karena Engkau selalu memegang teguh kami ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan Yesus, kami juga mau taat dan melakukan setiap firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, kami juga ingin berdoa juga untuk Pastor Taufik ya Bapa. Biarlah Kau yang terus pakai lebih lagi dalam setiap kehidupannya. Dimanapun dia berada ya Bapa, Kau buat berhasil. Kau yang buat naik bukan turun ya Tuhan. Kau yang berkati setiap kehidupannya.
biarlah Kau yang terus jaga setiap keluarganya juga, pelayanan maupun pekerjaannya ya Bapa, dan juga bisa menjadi dampak yang baik untuk orang sekelilingnya ya Tuhan. Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik pada hari ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Kau yang berkati setiap tangan kami yang memberi untuk bisa apapun yang kami beri itu adalah yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus selalu ya. Amin. Luar biasa ya, lawatan Tuhan tuh benar-benar ada di sini gitu. Oke, kita sebelum kita membawakan news, kita mesti sapa dulu kali ya teman-teman Next Gen. Oke. Shalom Next Gen. Kita banyak nih orangnya masa sore segitu doang. Shalom Next Gen. Nah, gitu cantik. Oke. Oke, seperti biasa bertemu dengan saya dan Ko Irfan lagi setelah ibadah pertama tadi gitu ya. Tapi newsnya tetap sama. Di jadwal ibadah kita Next Gen ada di 2, yaitu jam 10.30 dan juga jam 13.30. Sangat dianjurkan untuk datang setengah jam terlebih dahulu karena kita bisa jajan-jajan dulu ya Ko ya. Benar. Oke, selanjutnya juga gak kalah penting banget nih guys. Jadi kita setiap hari Jumat tentunya kita ada Worship Night. Jadi jangan lupa teman-teman juga boleh di sini semua nih ajak benar-benar untuk kita datang doa bersama ke Tuhan, biar kita terus membangun hubungan dengan Tuhan lebih lagi dan juga bisa saling menguatkan lewat sharing-sharing teman-teman kita yang akan nanti disampaikan di WN Jumat ini tentunya. Pukulnya jangan lupa pukul 19.00 jam 7 malam. Dicatat ya teman-teman jamnya. Oke. Terima kasih. Nah, terus kita ada lanjut lagi. Next kita akan membuka Hop 1 dan Hop 2 di bulan Februari. Pokoknya di sini itu kita sama-sama belajar tentang dasar-dasar kekristenan kok. Betul. Jadi ini penting banget buat personal kita dan jangan lupa kita juga ajak teman-teman kita untuk ikut Hop 1, Hop 2. Benar. Dan gimana sih cara daftarnya kok? Langsung aja cari live leadernya masing-masing ya guys ya. Oke. Nah selanjutnya nih gak kalah menarik juga. Ini info yang penting juga sebenarnya untuk tempat ini pokoknya ya. Jadi Next Gen Cafe ya ada menu baru juga yang gak kalah luar biasa, yaitu kopi 1 liter. Jadi bukan cuma kopi, tapi ada matcha, coklat, dan taro. Jadi harganya itu di harga normal 75.000. Tapi karena kita masih baru banget nih menunya, jadi kita kasih diskon lah. Jadi harganya 69.000 special price. Tapi tinggal tersisa 2 orang lagi yang pertama benar-benar langsung ditempatkan harga 69.000. Jadi jangan lama guys, karena sisa 2 lagi. Nah mantap, sisa 2 lagi tuh cepet-cepet. Betul, ya, 69.000 dapat 1 liter kopi. Betul. Nah sama satu lagi, siapa yang rindu dengan bakmi Next Gen? Hah? Ya, pokoknya gitu. Jadi 2 minggu ke depan Next Gen Cafe akan membuka bakminya kembali. Jadi jangan lupa hadir ya guys ya, sambil jajan bakmi tentunya. Oke, selanjutnya apa nih? Kali ini infonya juga nggak kalah penting. Next Gen akan membuka baptisan air di tanggal 31 Januari, yaitu Sabtu ini. Langsung aja tuh ya yang belum dibaptis, boleh banget hubungi live leadernya masing-masing. Kalau misalnya nggak ketemu sama Cici Kokonya juga bisa langsung WhatsApp aja langsung, Ciko aku mau nih dibaptis gitu. Oke. Betul. Oke, selanjutnya karena ini akhir bulan Januari, kita ingin merayakan teman-teman kita yang berulang tahun. Yeay. Coba lihat temannya apakah ada yang berulang tahun. Mana nih? Yang bulan Januari boleh angkat tangannya. Betul. Kita mau sama-sama rayain. ada Nathan. Ada Jo. Oke, Kita sama-sama kita nyanyi nyanyi ya ya. buat Jo. Ulang tahun kami ucapkan padamu, selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita.
Nah, jadi kita mau, jangan berdiri dulu. Sebelum berdiri kita mau follow, subscribe sosial media kita. Yaitu ada di IG, TikTok, dan YouTube. Yes. Untuk apa tuh sih Kak? Untuk update semua info-info terpenting nih, misalnya next gen ada worship naik jam berapa atau segala macamnya. Jadi Betul. wajib banget untuk kita follow sosial media next gen. Oke, nah kalau gitu kita bangkit berdiri. Kita mau apresiasi teman-teman kita yang melayani pada hari ini. Terima kasih sudah melayani. Betul. Dan juga kita ingin mendoakan teman-teman kita yang berulang tahun dan doa berkat ditutup oleh pastor kita. Ya, kita sama-sama bersatu dalam doa ya teman-teman. Tuhan terima kasih Tuhan buat berkat-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami boleh beribadah Tuhan, kami boleh pelayanan Tuhan. Sungguh Tuhan kami mengucap syukur untuk segala berkat yang boleh kami terima ya Bapak. Ya Bapak Tuhan kami mau secara khusus berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang berulang tahun di bulan Januari ya Bapak. Biar 1 tahun yang telah Tuhan tambahkan bagi mereka Tuhan boleh menjadi berkat untuk mereka Tuhan. Tuhan yang pimpin mereka biar mereka boleh terus berbuah dan berbuah tetap. Dimanapun mereka berada Tuhan, Kau yang sertai tutup bungkus anak-Mu Tuhan. Biar dia boleh jadi alat untuk mempermuliakan nama-Mu kembali Tuhan. Biar apapun keputusan-keputusan yang ada di hidup mereka Tuhan boleh perkenankan Tuhan. Kesehatan dan rezeki semuanya mengalir atas mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan Kau sudah hadir bersama dengan kami. Kami mengucap syukur kalau kami juga boleh mendengar sebagian dari isi hati-Mu. Tuhan biar sungguh Tuhan kami boleh terus menjadikan firman-Mu Tuhan sebagai pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Tuhan Kau Allah yang menyertai kami setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang sakit kami percaya oleh bilur Yesus sudah disembuhkan. Yang terikat dilepaskan ya Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan ya Tuhan. Yang putus asa Tuhan sudah berikan pengharapan yang baru. Tuhan Kau yang berkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang sekolah, kuliah, kerja, keluarga-keluarga Tuhan, biar sungguh sukacita, kasih, damai sejahtera-Mu boleh terus ada dalam kehidupan setiap kami semua ya Tuhan. Saat ini kami mau mengangkat tangan kami mohon berkat yang daripada-Mu. Pulanglah biarlah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan yang permai untuk menjemput kita semua bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang terima dan percaya, kita semua berkata amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. God bless.